Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno memiliki nama lahir Kosno Sosrodihardjo. Lahir pada tanggal 6 Juli 1901 di Surabaya. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukeni Sosrodihardjo dan Indah Ayu Nyoman. Soekarno dijuluki pahlawan proklamator Indonesia karena beliaulah yang menggagas proklamasi Indonesia. Pada saat itu Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda pada 16 Agustus 1945 di sana. Soekarno dan Hatta dijauhkan dari pengaruh Jepang yang kala itu juga sibuk mengurusi negara mereka yang baru saja dijatuhi bom oleh Amerika Serikat di dua wilayah, Hiroshima dan Nagasaki. Hingga akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hingga hari ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Setelah beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, beliau menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar, dekat dengan makam sang ibunda, Ida Ayu Nyoman. Banyak kutipan Soekarno yang masih kita kenal sampai sekarang. Di antaranya, 1. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Ini berarti kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melupakan jasa pahlawan yang telah gugur untuk merebut bangsa Indonesia. 2. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. 3. Engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Sebagai generasi muda, jangan takut untuk bermimpi, kemudian berusaha untuk meraih cita-cita kita. Masalah gagal adalah proses menuju kesuksesan kita. 3. Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat istiadat, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama. Tidak baik jika hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus selalu rukun dan bergandengan tangan membangun Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Pacung, Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat.
saya untuk menyampaikan pidato tentang pahlawan nasional bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Meninggal pada tanggal 26 April 1959. Hari lahir beliau sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau memiliki tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari kebodohan. Beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa dengan tujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan dalam rangka memperoleh kemerdekaan. Ingatlah pesan-pesan beliau. Ingarso sung tulada, ing madia mangun karsa, tut wuri handayani. Artinya, di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Ayo teman-teman kelas 2, kita wujudkan impian Ki Hajar Dewantara. Say no to malas-malasan dalam belajar. Kita semua bisa menjadi guru bagi siapapun. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Teman dan teman-teman semua, nama saya Vina Ghazali. Hari ini saya akan bercerita sekilas tentang sejarah hidup ibu kita, Raden Adjeng Kartini. R.A. Kartini adalah pahlawan nasional bangsa Indonesia. Mengapa disebut pahlawan nasional? Karena beliau telah berjasa untuk bangsa kita melalui karya yang dilakukannya. Beliau sudah membuat kaum wanita Indonesia memiliki harkat dan martabat dan mendatangkan kesejahteraan bagi kaum wanita. Raden Adjeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Ia lahir di Jepara 21 April 1879, meninggal di Rembang 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Karena keturunan bangsawan, maka ia bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan Belanda. Keterampilannya dalam berbahasa Belanda membuat pergaulannya sangat luas dengan orang-orang Belanda. Setelah menjalani pernikahan yang dijodohkan, ia masih memiliki keinginan yang besar untuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan yang tidak bisa mengenyam pendidikan seperti dirinya. Maka, dengan dukungan suaminya, akhirnya R.A. Kartini dapat mewujudkan cita-citanya mengajar kaum perempuan di Indonesia, sehingga kaum wanita bisa memiliki derajat yang sama dengan kaum laki-laki. Sampai akhirnya ia meninggal. Presiden RI Soekarno memberinya gelar pahlawan nasional dan setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.
Terima kasih Lausemen dan teman-teman semua karena sudah mau menyimak apa yang saya sudah sampaikan. Semoga kita bisa tetap semangat seperti ibu kita Kartini ya. Bye. Halo semuanya, hari ini tanggal 10 November di mana kita memperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah, sebagai rakyat yang baik dan terutama sebagai peserta didik, kita harus mengetahui siapa sajakah pahlawan nasional yang telah berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya banyak. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani. Siapakah Jenderal Ahmad Yani? Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi, yaitu pahlawan yang gugur akibat adanya pemberontakan G30 SPKI. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Apa yang terjadi pada peristiwa G30 SPKI? G30 SPKI adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dalam pandangan politik, Ahmad Yani tidak setuju dan selalu berbeda pendapat dengan kelompok PKI. PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Ketika PKI berusaha untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh tani yang dipersenjatai, Ahmad Yani langsung menolaknya. Inilah yang menjadi alasan hingga beliau dimasukkan dalam target penculikan dan pembunuhan oleh PKI tahun 1965. Bersama dengan ke-7 perwira angkatan darat lainnya. Beliau diculik dan dibunuh. Lalu mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Luang Buaya melalui operasi pemberontakan G30 SPKI. Kronologinya, ketika dini hari tanggal 1 Oktober, Ahmad Yani ditembak di kamar tidurnya. Setelah dilakukan pencarian pada keesokan harinya, jenazah Ahmad Yani kemudian dimakamkan secara hormat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Beliau bersama ke-7 perwira yang menjadi korban keganasan PKI kemudian dinamai sebagai pahlawan revolusi. Nah teman-teman, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mencontohi sikap positif dari para pahlawan nasional. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani yang rela berkorban demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia sampai harus mengorbankan nyawanya sendiri. Demikian cerita salah satu pahlawan nasional kita, Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih. Halo Lausemen dan teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat semua ya. Apakah teman-teman ingat hari ini memperingati hari apa? Hari pahlawan. Pahlawan memiliki makna orang yang berjuang untuk membela negaranya. Apakah teman-teman ingat nama-nama pahlawan? Salah satunya adalah pahlawan ini bernama Pangeran Diponegoro. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785
dan dilahirkan oleh Raden Ayu Mangkorowati. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari tanah Jawa. Beliau yang gagah memimpin perang Jawa melawan penjajah Belanda. Dengan bawah pimpinan Jenderal de Kock, yang memiliki banyak jatuhnya korban, sehingga melibati seluruh wilayah Jawa, makanya disebut Perang Jawa. Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Presiden Soekarno menyelenggarakan haul 100 tahun setelah wafatnya Pangeran Diponegoro, tanggal 8 Januari 1955. Tadi itulah cerita sejarah Pangeran Diponegoro. Semoga teman-teman mengambil manfaatnya ya. Kita harus rajin belajar dan mempelajari sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan dari Indonesia. Terima kasih untuk mendengarkan cerita saya. Teman-teman dan teman-teman, bye. Halo teman-teman, nama aku Peter Jonathanku dari kelas 6. Hari ini aku akan menceritakan salah satu pahlawan reformasi yang bernama Elang Mulia Lesmana. Elang Mulia Lesmana lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1978. Elang Mulia Lesmana merupakan seorang mahasiswa Fakultas Arsitektur Universitas Trisakti angkatan 1996. Beliau ikut dalam demonstrasi bersama mahasiswa di seluruh Indonesia pada tahun 1998. Demonstrasi ini dilakukan karena Indonesia mengalami krisis ekonomi selama bertahun-tahun yang membuat hampir setengah dari penduduk Indonesia mengalami kemiskinan. Akhirnya, di tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter. Mahasiswa di seluruh Indonesia tidak berdiam diri dengan kondisi ini. Akhirnya, pada tanggal 12 Mei 1998, hampir seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini bertujuan agar Indonesia melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan. Tuntutan mahasiswa saat itu akhirnya dikabulkan dengan diturunkannya Bapak Soeharto yang sudah menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. Sayangnya, dalam peristiwa ini memakan korban jiwa. 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti gugur
dalam aksi membela hak rakyat Indonesia. Elang Mulia Lesmana bersama 3 rekannya, Hafidin Royan, Hendriawan C, dan Heri Hertanto, terkena tembakan dari aparat keamanan. Pada tanggal 15 Agustus 2005, Presiden ke-6 Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan bintang jasa pratama kepada Elang bersama mahasiswa Trisakti yang meninggal dalam tragedi Trisakti tersebut. Mereka dianggap sebagai pahlawan reformasi. Demikianlah sedikit cerita tentang salah satu pahlawan Indonesia yang sudah berjasa untuk negara kita. Marilah kita sebagai penerus bangsa melanjutkan perjuangan para pahlawan negara kita dengan cara rajin belajar dan semangat untuk mencapai cita-cita. Terima kasih dan sampai jumpa.